Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4062, Wilayah Level 5 dan Suku Manusia Surgawi. Tentu saja, Lu Ming memilih untuk bertindak sendiri. Ia pernah dikhianati sekali. Ia tidak ingin dikhianati untuk kedua kalinya. Jika mereka membentuk tim lain, sulit dijamin bahwa mereka tidak akan dikhianati lagi. Dia berencana untuk memburu iblis sendirian dengan Dandan dan Ling Yue untuk sementara waktu. Meskipun kurang efisien, itu tetap aman, bukan? Setelah berbagi pemikirannya, Sang Jenderal Surgawi setuju tanpa keraguan. Ia kembali ke tempat tinggalnya dan bertemu dengan Dandan dan Ling Yue. Setelah itu, mereka pindah dari tempat itu dan pindah ke bagian lain tembok kota untuk tinggal. Tak lama kemudian, mereka bertiga mengeluarkan darah roh iblis-iblis jahat yang telah mereka bunuh dan menghitungnya. Panen kali ini sangat besar. Sebagian besar darah roh iblis jahat berasal dari iblis jahat di alam Kaisar Surgawi tingkat ke-7 ke atas. Mereka pasti bisa menukarkan sejumlah poin prestasi. Akan tetapi, tanpa pergi ke sumur jasa, mereka tidak tahu berapa banyak poin jasa yang dapat mereka tukarkan. Saat ini, mereka masih belum bisa kembali ke kota Dreamsky untuk menukar poin prestasi. Mereka harus menjaga kota Nantian selama 100 tahun. Setelah mereka bertiga menghitung darah roh iblis jahat, mereka membaginya secara rata. Selama setengah bulan berikutnya, mereka telah berkultivasi di kota Nantian. Suasananya sangat damai, dan tidak ada seorang pun yang datang untuk mengganggu mereka. Tampaknya ras malaikat sudah mati semua, dan tidak seorang pun tahu bahwa merekalah pelakunya. Meskipun ada banyak malaikat di antara para prajurit surgawi, jauh lebih banyak daripada 15 orang. Namun secara relatif, mereka yang memiliki permusuhan terdalam terhadap mereka adalah mereka yang berada di tim itu, seperti Lavide. Setelah orang-orang ini meninggal, mereka mungkin akan menjalani masa damai. Setengah bulan kemudian, mereka bertiga berangkat lagi dan meninggalkan kota Nantian. Mereka menuju wilayah tingkat 3 lainnya untuk memburu iblis. Selama sisa waktunya, Lu Ming dan yang lainnya bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang, membunuh iblis jahat dalam kegelapan. Ketiganya bergabung. Lu Ming dan Ling Yue adalah penyerang utama dan bertanggung jawab atas formasi. Kenyataannya, efisiensi mereka tidak terlalu buruk. Meskipun kecepatan mereka membunuh iblis jahat tidak secepat tim-tim itu tidak terlalu berbeda. Inti masalahnya adalah darah spiritual iblis jahat yang mereka buru hanya dibagi di antara 3 orang. Tidak hanya masing-masing dari mereka memperoleh banyak darah, tetapi mereka juga memperoleh lebih banyak. Waktu berlalu begitu cepat, dan dalam sekejap mata, lebih dari 90 tahun telah berlalu. Hanya tinggal beberapa tahun lagi hingga periode pertahanan 100 tahun. Setelah 100 tahun berlalu, mereka akan dapat kembali ke kota Dreamsky dan mengubah darah spiritual iblis yang telah mereka simpan menjadi poin prestasi. Mereka kemudian dapat menukarnya dengan berbagai harta atau memasuki Fortune Tower untuk meningkatkan kekuatan mereka. Perlu disebutkan bahwa kekuatan mereka semua telah meningkat selama 90 tahun terakhir. Fisik Lu Ming istimewa. Setelah banyak pertempuran hidup dan mati, tingkat kultivasinya telah meningkat dan dia telah memasuki alam Kaisar Surgawi tingkat keempat. Adapun Dandan, karena sebelumnya dia pernah berada di batas alam Kaisar Surgawi tingkat kedua, dalam 90 tahun terakhir dia juga telah membuat terobosan dan memasuki alam Kaisar Surgawi tingkat ketiga. Kultivasi Ling Yue juga telah menembus ke alam Kaisar Surgawi tingkat kelima. Sejak dia memperoleh keberuntungan dari pohon induk, fisiknya telah berubah. Kecepatan kultivasinya sangat mengejutkan dan tidak lebih lambat dari Lu Ming. Yang perlu disebutkan adalah bahwa QQ juga sudah mengalami terobosan, dan sudah menembus 2 tingkat kultivasi berturut-turut, dari tingkat kelima ke tingkat ke-7 Kaisar Surgawi. Ini karena dia telah melahap sejumlah besar senjata dewa selama periode waktu ini. Secara khusus, Lu Ming telah menukar beberapa senjata dewa yang rusak dari aula pertukaran merit saat itu, yang sangat membantu QQ. Singkatnya, kekuatan mereka bertiga telah meroket, dan mereka lebih nyaman membunuh iblis jahat. Suatu hari, mereka sedang memburu iblis di area level 3 ketika mereka tiba-tiba menerima berita dari kota Nantian. Mereka semua mundur kembali ke kota Nantian. Lu Ming dan yang lainnya sedikit bingung. Mereka tidak tahu mengapa semua orang harus mundur. Namun, dalam keadaan normal,
sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Mereka tidak berani tinggal dan segera menuju kota nantian. Ketika dia kembali ke tembok kota nantian, dia menemukan bahwa sejumlah besar prajurit surgawi telah kembali dari segala arah. Itu semua adalah senjata tingkat surga yang memburu setan jahat dari berbagai daerah. Setelah bertahun-tahun berburu, area level rendah di sekitar kota nantian, seperti area level 2, level 3, dan bahkan level 4, hampir dikosongkan. Lebih jauh lagi, ada area level 5 yang mengerikan. Wilayah tingkat 5 ditempati oleh Kekaisaran Iblis yang sangat mengerikan. Kekaisaran Iblis ini dijaga oleh iblis yang sangat mengerikan yang sebanding dengan penguasa surgawi Istana Surgawi. Para prajurit surgawi dan jenderal surgawi biasanya tidak berani menjelajah jauh ke wilayah tingkat 5. Kota nantian mengaktifkan formasinya. Tentara surgawi dan jenderal dewa yang tak terhitung jumlahnya terbang ke dalam formasi dan tiba di tembok kota. Lu Ming dan yang lainnya mengikuti kerumunan dan memasuki kota nantian. Mereka mendarat di satu bagian tembok kota. Apa yang terjadi? Mengapa semua orang tiba-tiba mundur? Benar sekali, kita akan segera dapat menaklukkan wilayah tingkat 3 itu. Semua kaisar iblis di wilayah tingkat 3 itu telah terbunuh, dan kita akan segera dapat menaklukkan mereka. Sayang sekali kita mundur di menit-menit terakhir. Ada banyak diskusi, dan banyak orang sangat bingung. Kesunyian. Pada saat ini, suara agung terdengar dan menyebar ke seluruh tembok kota. Suasana langsung menjadi sunyi. Di langit, tiba-tiba muncul sosok-sosok. Aura sosok-sosok itu sangat kuat, bagaikan jurang atau lautan, sangat mengerikan. Dewa-dewa kaisar semuanya berada di alam dewa kaisar. Beberapa dari mereka adalah jenderal dewa berbaju besi, sementara beberapa lainnya adalah pejabat langit berjubah putih. Jumlah mereka tidak kurang dari 100 orang, dan mereka semua adalah dewa kaisar tingkat tinggi. Hati semua orang hancur, banyak yang memasang ekspresi muram. Tentu saja tidak biasa jika lebih dari 100 jenderal dewa dan pejabat langit diberangkatkan sekaligus. Menurut sumber yang dapat dipercaya, pasukan iblis yang besar telah muncul di kedalaman alam semesta gelap. Mereka sedang menuju ke kota nantian. Mereka pastilah iblis dari wilayah level 5. Kata seorang jenderal abadi yang kekar. Jenderal dewa ini tampak gagah berani dan tampan. Dia memiliki rambut emas panjang dan aura yang menakutkan. Jelaslah, jenderal dewa ini memiliki status yang luar biasa. Dia adalah salah satu yang terbaik di antara ratusan jenderal dewa. Suku manusia surgawi. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Benar saja, dia yakin kalau jenderal suci ini berasal dari suku manusia surgawi. Dulu ketika pertama kali bertemu dengan para dewa, ia pernah dikejar oleh beberapa makhluk mengerikan. Makhluk-makhluk itu telah berubah dari kekuatan suku manusia surgawi setelah kematian mereka, jadi mereka tidak dianggap sebagai suku manusia surgawi sejati. Suku manusia surgawi adalah inti dari istana surgawi. Dapat dikatakan bahwa suku manusia surgawi telah menciptakan istana surgawi. Suku manusia surgawi tidak termasuk dalam 10 suku teratas karena mereka lebih unggul dan memandang rendah semua suku lainnya. Tidak ada suku lain yang dapat dibandingkan dengan mereka. Akan tetapi, konon meskipun suku manusia surgawi jumlahnya sedikit, masing-masing dari mereka sangat kuat. Siapapun dari mereka akan menjadi ahli kebanggaan surgawi terbaik di alam semesta purba. Lu Ming telah berada di istana surgawi selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat suku manusia surgawi yang sesungguhnya. Tentara iblis. Setan dari daerah level 5. Mungkinkah itu gelombang setan? Banyak orang berteriak kaget. Setiap kali pasukan iblis dari daerah level 5 menyerang kota nantian, serangannya akan sangat mengerikan dan disebut gelombang iblis. Bab 4063 Pengepungan Iblis. Setiap kali gelombang setan melanda, pertempuran yang mengguncang dunia pasti akan terjadi, dan pembunuhannya sangat tragis. Benar, itu adalah gelombang iblis. Dan gelombang iblis ini bukan masalah kecil. Kemungkinan besar lebih dari satu wilayah level 5 telah dimobilisasi. Karena itu, segera siapkan pertahanan dan periksa semua formasi. Kita harus memastikan tidak ada yang salah. Jenderal dewa dari suku manusia surgawi berteriak. Banyak orang terkejut. Ada lebih dari satu setan tingkat 5. Situasinya lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Lalu, semua orang mulai bergerak.
Mereka yang ditugaskan menjaga bagian tembok kota mereka segera kembali menjaga bagian tembok kota mereka sendiri. Karena Lu Ming dan dua orang lainnya bertindak sendiri, mereka ditugaskan ke satu bagian tembok kota dan ditugaskan untuk membunuh iblis sebanyak mungkin. Para prajurit surga bergerak sangat cepat. Dalam waktu singkat, mereka telah menyiapkan pertahanan. Kemudian, mereka menatap ke kejauhan, menunggu para iblis muncul. Waktu berlalu. Asyik. Tiba-tiba, tanah dan langit di depan mereka tampak bergetar. Kemudian, aura yang sangat mengerikan datang dari kejauhan. Menindas. Auranya tiba-tiba menjadi sangat menindas, seolah-olah ada binatang buas raksasa yang menakutkan di kejauhan, sedang mendekat. Semua orang sangat gembira. Ledakan. Ledakan. Segera setelah itu, terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Langit di depan mereka menjadi gelap. Itulah Ki Iblis. Ki Iblis mengalir deras menuju kota nantian seperti air pasang. Di dalam Ki Iblis, ada iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya. Setan-setan jahat yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit, memegang segala macam senjata. Raungan mereka seperti guntur, dan niat membunuh mereka seperti air pasang. Jumlah mereka terlalu banyak, begitu banyaknya sehingga tidak terhitung. Sejauh mata memandang, mereka semua adalah pasukan setan jahat. Tidak diketahui berapa jumlahnya. Terlebih lagi, beberapa iblis jahat memiliki aura yang sangat menakutkan. Mereka semua adalah iblis jahat di alam Kaisar Iblis. Dengan pandangan sekilas, dia bisa melihat ratusan setan jahat di wilayah Kaisar Iblis. Mengapa ada begitu banyak iblis? Berapa banyak iblis level 5 yang telah diberangkatkan? Ekspresi banyak orang berubah drastis. Dengan begitu banyaknya iblis tingkat Kaisar Iblis yang muncul, itu jelas bukan sesuatu yang dapat dimobilisasi oleh satu atau dua dinasti iblis di wilayah level 5. Itu jelas merupakan serangan gabungan dari beberapa dinasti iblis. Bersiap, Jenderal Dewa dari suku manusia surgawi berteriak di langit. Siapkan formasi dan bersiap menyerang. Banyak prajurit surgawi kelas 1 di tembok kota berteriak. Di sisi istana surgawi, tentu saja ada lebih dari 100 raja surgawi. Ratusan raja surgawi yang muncul di langit semuanya adalah jenderal surgawi dan pejabat langit. Mereka yang mampu mencapai tingkat jenderal dewa atau pejabat langit adalah para ahli di antara para ahli, bahkan di antara para raja langit. Sebagian besar prajurit surgawi kelas 1 adalah dewa kaisar. Meskipun mereka sedikit lebih lemah, jumlah mereka tidak sedikit. Ledakan, ledakan, ledakan. Dunia bergemuruh, matahari dan bulan meredup. Pasukan iblis semakin dekat ke kota nantian. Bunuh. Bunuh semua makhluk di alam semesta purba dan hancurkan istana surgawi. Basmi suku manusia surgawi. Bunuh semua pecundang dan yang melarikan diri. Raungan terdengar dari pasukan iblis. Iblis yang tak terhitung jumlahnya meraung dan menyerbu ke arah kota nantian. Nyaris, jarak antara kedua pihak itu makin lama makin dekat. Segera, jarak antara kedua belah pihak hanya beberapa ribu mil. Pada saat itulah setan melancarkan serangannya. Wus, wus. Serangan yang tak terhitung jumlahnya, berdempetan, menutupi langit dan menuju kota nantian. Formasi hebat, bangkit. Di kota nantian, Jenderal Dewa dari suku manusia surgawi memberikan perintah. Dinding kota nantian bersinar, dan sebuah perisai cahaya muncul. Serangan iblis-iblis jahat ini semua mendarat di perisai cahaya. Perisai cahaya itu terus bergetar, tetapi terhalang. Formasi pembunuh, aktifkan. Jenderal surgawi dari suku manusia surgawi memberi perintah lain. Di setiap bagian tembok kota, simbol-simbol memenuhi udara, dan cahaya warna-warni terus bersinar. Sebuah formasi besar muncul sekali lagi, dan kali ini, itu adalah formasi pembunuh. Susunan pembunuh itu memadatkan segala jenis cahaya suci, melesat ke arah tentara iblis bagaikan anak panah. Namun, pasukan iblis juga telah membentuk formasi besar. Lapisan-lapisan ki iblis mengembun menjadi penghalang cahaya, menghalangi serangan-serangan ini. Gelombang serangan pertama dari kedua belah pihak tidak menimbulkan kerusakan apapun. Jarak antara kedua belah pihak bahkan semakin dekat. Ledakan. Pada akhirnya, pasukan iblis menghantam perisai cahaya di luar kota nantian dengan keras. Pada saat itu, seluruh kota nantian mulai berguncang. Berkonsentrasilah dan hancurkan formasi ini. Menyerang. Di pihak iblis, serangan semua iblis berkumpul dalam kelompok. Banyak serangan iblis difokuskan pada satu titik,
mencoba menghancurkan susunan dan membunuh jalan mereka menuju kota nantian. Di antara mereka, banyak iblis jahat alam Kaisar Iblis juga melancarkan gerakan mereka, dan kekuatan mereka sangat mengerikan. Penghalang cahaya formasi itu bergetar lebih hebat lagi. Jika hal ini terus berlanjut, tidak dapat dielakkan lagi, dia akan terkoyak. Membombardir, bunuh iblis jahat. Para prajurit surgawi di tembok kota juga meraung dan melancarkan serangan mereka. Sebagian besar prajurit surgawi membentuk formasi pertempuran dan memadatkan cahaya pedang emas yang menyilaukan. Mereka menebas ke arah iblis jahat. Lu Ming dan yang lainnya tidak bergerak. Kedua belah pihak menyerang dengan formasi dan kekuatannya terlalu kuat. Bahkan jika mereka menyerang dengan kultivasi mereka, itu tidak akan banyak berpengaruh. Ledakan, 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 ledakan mengerikan terdengar terus-menerus, seolah-olah langit dan bumi sedang hancur. Terlalu banyak ahli yang saling bertarung dengan sengit. Jika ini terjadi di alam semesta yang tandus atau di langit berbintang, itu akan menyebabkan bencana yang dahsyat. Area luas langit berbintang akan musnah akibat serangan seperti itu. Namun, Dark Universe sangatlah istimewa. Segala sesuatunya jauh lebih stabil daripada alam semesta purba. Kerusakan yang ditimbulkannya tidak sebesar alam semesta purba. Namun, tanah terus meledak dan kehampaan berubah menjadi kekacauan. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Akhirnya setelah bertarung beberapa saat, formasi di wilayah timur kota nantian berhasil dirobek oleh para iblis. Bunuh jalan masuk kami. Para iblis mengeluarkan raungan penuh semangat. Banyak sekali iblis yang menyerbu masuk ke kota melalui celah itu dan membunuh mereka yang memanjat tembok kota. Membunuh. Para prajurit surgawi di tembok kota meraung dan menyerang dalam formasi pertempuran. Cahaya pedang emas menyala saat mereka menebas, langsung membunuh sejumlah besar iblis jahat. Namun, jumlah setan terlalu banyak, dan mereka terus menyerbu masuk. Formasi rune iblis tidak dapat dibandingkan dengan istana surgawi. Setelah mereka menyerang ke depan, formasi iblis tidak seindah sebelumnya. Sebagian besar dari mereka bertarung sendiri-sendiri. Kecuali mereka berada di wilayah mereka sendiri dan telah menyiapkan barisan besar sejak lama, para iblis jahat dapat mengandalkan barisan itu untuk mengerahkan kekuatan yang dahsyat. Di pihak prajurit surgawi, mereka dapat mengaktifkan kekuatan formasi pertempuran kapan saja dengan mengandalkan armor surgawi. Namun, ada terlalu banyak iblis jahat, dan mereka tidak takut mati. Mereka terus menyerang, dan bahkan ada iblis jahat di alam Kaisar Iblis yang ikut campur. Mati. Iblis jahat di alam Kaisar Iblis menyerbu ke dalam celah dan menebas dengan pedangnya, meledakkan susunan besar. Lebih dari separuh senjata dewa di dalamnya hancur berkeping-keping. Kedua belah pihak mulai menderita korban. Kamu mencari kematian. Tubuh prajurit surgawi kelas 1 bersinar saat dia mengacungkan pedang tempurnya dan menyerang iblis jahat dari alam Kaisar Iblis. Kedua belah pihak memulai pertempuran yang sengit. Bab 4064, menjadi sasaran Kaisar Iblis. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit dan korban mulai bermunculan. Terlebih lagi, dengan serangan ganas dari para iblis jahat, banyak tempat di formasi susunan kota nantian hancur berantakan. Para iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk melalui celah-celah ini dan mulai bertarung dengan pasukan dan jenderal surgawi. Asyik, formasi di sisi Lu Ming juga menghasilkan fluktuasi yang hebat. Di bawah serangan iblis yang tak terhitung jumlahnya, formasi itu terus berguncang. Akhirnya, sebuah retakan muncul. Membunuh. Sekelompok besar iblis jahat meraung terus-menerus saat mereka menyerbu masuk dari celah dan menerkam para prajurit dan jenderal surgawi. Para prajurit surgawi di tembok kota segera melancarkan serangan balik. Mereka membentuk formasi untuk membunuh musuh, dan kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Ada juga iblis yang menyerang Lu Ming dan kelompoknya. Dandan menghentakkan kakinya dan rune padat muncul di tanah. Sebuah susunan besar terbentuk dan berubah menjadi rantai yang melilit sekitar selusin iblis. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan manik angin yang ganas. Angin kencang bersiul dan menyapu, membunuh sekitar selusin iblis di tempat. Dalam pertempuran besar seperti itu, Lu Ming tidak berencana untuk mengeluarkan tongkat mistis es. Tongkat itu terlalu boros energi dan dia tidak akan bisa menggunakannya lama-lama. Tongkat itu jauh kurang praktis daripada mutiara angin yang ganas. Meskipun Ling Yue telah mengeluarkan busur Raja Elf yang berlumuran darah, dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikannya. Dia hanya mengaktifkan kekuatan Kaisar Surgawi tingkat ke-9.
Dengan cara ini, dia dapat menggunakan banyak gerakan. Ketiganya bekerja sama dengan sempurna, dan mereka dengan cepat membunuh puluhan iblis jahat. Hasil pertempuran cukup membuahkan hasil, dan mereka menarik perhatian iblis jahat lainnya. Beberapa favorit surga dari alam semesta purba adalah milikku. Seekor iblis dengan kulit merah darah dan mata menyala-nyala menerkam ke arah Lu Ming dan dua orang lainnya. Itu adalah iblis api. Jenis setan ini merupakan jenis setan yang khusus dan sangat kuat. Sebelum bisa mencapai mereka, aura yang membakar telah menerkam Lu Ming dan dua orang lainnya. Manik angin yang ganas itu berubah menjadi bila angin dan menebas iblis itu. Dengan suara keras, manik angin itu bertabrakan dengan iblis itu dan terdengar ledakan yang menggetarkan bumi. Namun, Lu Ming tidak membunuh iblis itu. Bila angin yang terbentuk oleh angin yang ganas itu terhalang. Kekuatan yang luar biasa. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Iblis api ini berada di alam kaisar dewa tingkat 9, tetapi kekuatan tempurnya sangat kuat, jauh melampaui kaisar dewa tingkat 9 biasa. Dia jelas seorang jenius iblis. Perlu diketahui bahwa kultivasi Lu Ming saat ini telah mencapai tingkat keempat dari alam kaisar surgawi. Peningkatan kultivasinya berarti bahwa ia dapat mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat dari mutiara angin yang ganas. Namun, itu masih diblokir oleh iblis. Dapat dilihat betapa kuatnya kekuatan tempurnya. Bocah, tidak ada gunanya bergantung pada hal-hal eksternal. Mati saja. Iblis api itu meraung dan tubuhnya diselimuti api. Cakarnya terus menebas dan menerjang ke arah Lu Ming seperti kilat. Suara mendesing. Ling Yuwei melancarkan gerakan, menembakkan anak panah ke arah iblis itu. Walaupun Ling Yuwei tidak sepenuhnya mengaktifkan busur Raja Peri yang berlumuran darah, dia tetap melepaskan sebagian kekuatannya, yang tidak lebih lemah dari bila angin. Iblis api itu tidak berani meremehkan anak panah itu. Dia mencengkeram dengan cakarnya dan menangkis anak panah itu. Setelah menangkis serangan itu, dia mengayunkan sayap iblisnya ke arah Lu Ming namun menangkis mutiara angin milik Lu Ming. Namun, iblis itu memperlihatkan ekspresi yang ganas dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati Lu Ming. Cakar iblisnya hendak mencengkeram kepala Lu Ming, tetapi sebuah anak panah melesat ke arahnya. Anak panah ini bahkan lebih mengerikan. Ling Yuwei menyerang dengan sekuat tenaga, dan ekspresi iblis api itu berubah. Pada saat kritis, dia menggunakan sayap iblisnya untuk memblokir panah Ling Yuwei. Dengan suara ledakan, sebuah lubang tertusuk pada sayap iblisnya dan dia terpaksa mundur dengan luka-luka. Serangan kekuatan penuh Ling Yuwei masih di atas iblis ini. Ketika iblis itu terluka, Lu Ming mengambil kesempatan untuk menyerang. Angin kencang menyapu dan berubah menjadi bila angin, menebas secara horizontal. Kepala iblis terbang tinggi ke udara. Setan ini telah mati. Saat dia membunuh iblis itu, Lu Ming mengambil darah roh iblis itu dengan telapak tangannya. Penampilan Lu Ming dan dua orang lainnya langsung menarik perhatian para raja iblis. Kamu mencari kematian. Salah satu kaisar iblis yang kuat mengulurkan tangan dan meraih udara. 3 sinar cakar meledak dan meraih Lu Ming dan dua lainnya. Ini adalah iblis jahat dari alam kaisar iblis di puncaknya. Kekuatannya tak terduga, dan gerakan pertamanya sangat menakutkan. Lu Ming dan dua orang lainnya merasakan detak jantung mereka semakin cepat dan rambut mereka berdiri tegak. Itu tidak dapat diblokir. Menghadapi kaisar iblis di puncak kekuasaannya, sekalipun mereka menyerang dengan sekuat tenaga, mereka tidak akan mampu bertahan. Terutama Ling Yuwei dan Dandan, yang hanya memiliki baju zirah surgawi tingkat 3, mereka tidak dapat menahan serangan Raja Iblis. Namun, mereka sudah siap. Di tanah, rune pada tiba-tiba merangkak keluar, menutupi tubuh ketiganya. Kemudian, tubuh mereka menjadi kabur. Ketika serangan iblis alam kaisar iblis mencapai mereka, mereka bertiga menghilang dari tempat semula dan muncul kembali puluhan mil jauhnya. Serangan iblis alam kaisar iblis secara alami meleset. Sebuah formasi. Mata iblis jahat dari alam kaisar iblis berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Ya, sebuah formasi. Bahkan sebelum pasukan iblis tiba, Dandan diam-diam mulai membuat formasi. Tentu saja, itu semua untuk melarikan diri. Dalam perang seperti ini, menyiapkan barisan pembunuh tidak ada gunanya. Berapa banyak iblis yang bisa kau bunuh? Ada banyak ahli di antara iblis-iblis itu. Jika kau membunuh yang kuat, akan ada yang lebih kuat lagi. Misalnya, jika mereka membunuh keajaiban iblis api, seorang kaisar iblis akan segera muncul. Oleh karena itu,
membentuk formasi pelarian adalah cara terbaik untuk menyelamatkan nyawa. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kau hindari. Bunuh. Kaisar Iblis tampaknya telah mengarahkan pandangannya pada Lu Ming dan dua orang lainnya. Dia melambaikan cakar iblisnya dan lebih banyak bekas cakar terbentuk. Cakar-cakar itu menutupi langit dan bumi saat mereka menyerang Lu Ming dan dua orang lainnya. Kemanapun ia lewat, formasi pertempuran yang dibentuk salah satu tim langsung hancur. Susunan 10.000 bayangan, aktifkan. Dandan berteriak keras dan mengerahkan segenap tenaganya untuk mengendalikan formasi. Tubuh Dandan, Lu Ming, dan Ling Yuwei meledak dengan keras. Masing-masing dari mereka berubah menjadi ratusan sosok dan tersebar di mana-mana. Bang-bang, saat bayangan cakar itu jatuh, mereka runtuh satu persatu. Ketika semua bayangan cakar menghilang, Lu Ming dan dua lainnya terungkap, tetapi wajah mereka pucat. Meskipun dia baru saja menghindari serangan pihak lain, itu sangat berbahaya dan tidak mudah. Tidak mudah untuk lolos dari Kaisar Iblis yang sedang di puncak kekuasaannya. Aku berhasil menghindarinya lagi. Niat membunuh di mata iblis alam Kaisar Iblis sangat kuat. Dia telah melarikan diri darinya 2 kali berturut-turut, yang membuatnya marah. Aku akan mencabik-cabikmu dan membawamu kembali untuk menjadi makananku yang lezat. Kaisar Iblis meraung. Dia mengepakkan sayap iblisnya dan menerkam ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Pada saat ini, suara mendesing. Tombak panjang menembus kehampaan dan menusuk ke arah iblis alam Kaisar dengan kekuatan yang mengerikan. Bab 4065, Dandan yang licik, panen besar. Tombak panjang itu menembus udara, memusnahkan kehampaan dengan kekuatan yang mengerikan. Pupil mata Kaisar Iblis mengerut. Dia tidak peduli untuk menyerang Lu Ming dan dua orang lainnya, dan buru-buru melambaikan cakar iblisnya untuk menangkisnya. Dentang, suara ledakan yang menggetarkan bumi terdengar. Tombak panjang itu berhasil dihalangi, tetapi iblis jahat dari alam Kaisar Iblis juga terpaksa mundur. Seorang pria kekar berbaju besi emas melangkah di udara. Auranya seperti gunung, dan matanya seperti kilat. Dia adalah prajurit surgawi kelas 1 dan juga seorang dewa kaisar. Sebagai Kaisar Iblis Agung, apa gunanya menyerang beberapa orang kecil? Aku akan menjadi lawanmu. Suara dingin terdengar dari prajurit surgawi kelas 1. Sosoknya seperti kilatan petir, langsung mendekati Kaisar Iblis. Tombaknya menembus kehampaan dan menusuk iblis itu. Jangan berpikir aku takut padamu dan aku akan membunuhmu juga. Mati. Kaisar Iblis meraung saat dia bertarung dengan prajurit surgawi kelas 1. Mereka bertiga menghela napas lega. Meskipun mereka sekarang sangat kuat dan dapat membunuh Kaisar Dewa tingkat 9 biasa semudah memotong sayuran setelah mengaktifkan senjata pembunuh mereka, mereka masih berada di bawah banyak tekanan saat menghadapi Kaisar Iblis dan Kaisar Dewa. Itu adalah lompatan besar dari Kaisar Surgawi ke Kaisar Surgawi. Di alam Kaisar Surgawi, inti bintang dalam dantian akan berubah menjadi bintang. Namun, sekuat apapun bintang, ia memiliki batas. Energinya akan habis. Sedangkan untuk alam Tirk Surgawi, itu adalah bintang dalam tubuh yang berevolusi menjadi lubang hitam. Sebuah lubang hitam yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui dan abadi. Energi dapat dipinjam dari sisi lain lubang hitam. Secara teori, energi Tirk Surgawi hampir tak terbatas. Bahkan jika mereka bertarung selama ribuan tahun, mereka tidak akan kehabisan tenaga. Tentu saja, ini hanya teori. Oleh karena itu, menjadi Kaisar Dewa berarti ia telah memasuki jajaran ahli teratas di alam semesta purba. Adapun Kaisar Dewa, mereka dianggap biasa di alam semesta purba. Namun, mereka bertiga segera tenang dan menyerbu ke arah setan jahat lainnya. Mereka yakin bahwa dengan bakat mereka, hanya masalah waktu sebelum mereka melangkah ke alam Tirk Surgawi. Bahkan, mereka mungkin melangkah ke alam yang lebih kuat. Pertarungan ini berlangsung selama 2 jam. Selama periode ini, Lu Ming dan yang lainnya diserang oleh iblis-iblis dari alam Kaisar Iblis lainnya, tetapi mereka berhasil menghindarinya. Pada saat yang sama, ada banyak Raja Surgawi di Istana Langit yang akan pergi dan melawan Kaisar Iblis. Pertarungan ini berlangsung sangat sengit dan bau darah memenuhi udara. Kedua belah pihak telah kehilangan banyak orang. Namun, pihak Istana Surgawi menduduki medan perang dan memiliki formasi besar untuk melawan, sehingga jumlah korbannya jauh lebih sedikit daripada para iblis jahat. Kerugian para iblis sedikitnya 3 kali lipat dari kerugian Istana Surgawi. Degup-degup-degup. Setelah 2 jam pertempuran,
genderang perang yang memekakkan telinga terdengar dari negeri yang jauh. Mundur. Raungan keras datang dari setan-setan jahat. Lalu, setan-setan itu segera mundur dan membawa pergi mayat-mayat itu. Masa hitam iblis jahat itu dengan cepat mundur dan menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Semua orang di tembok kota Nantian menghela napas lega. Dalam menghadapi pertempuran sebesar itu, tidak seorang pun memiliki keyakinan untuk bertahan hidup. Hal yang paling utama adalah bahwa ada terlalu banyak iblis jahat, dan para ahli sama banyaknya seperti awan. Meskipun istana surgawi telah menyiapkan formasi pertempuran, mereka masih menderita kerugian besar. Satu demi satu formasi pertempuran hancur. Sayang sekali, ada begitu banyak mayat iblis jahat. Berapa banyak darah roh iblis jahat yang ada? Seseorang mendesah. Pertarungan tadi telah membunuh banyak sekali iblis jahat, dan tidak diketahui berapa banyak darah roh iblis jahat yang ada. Namun, dalam proses pertarungan tadi, siapa yang masih punya keinginan untuk mengumpulkan darah roh iblis jahat? Beraninya dia teralihkan. Dalam pertempuran besar seperti itu, teralihkan sama saja dengan kematian. Kemudian, ketika para iblis mundur, mereka mengambil sebagian besar mayat para iblis, yang membuat orang-orang merasa tidak berdaya. Dan, bagaimana panennya? Di bagian tembok kota yang biasa-biasa saja, 3 orang membicarakan keuntungan mereka. Ketiga orang ini tentu saja Lu Ming dan 2 orang lainnya. Pada pertempuran sebelumnya, selain menggunakan formasi untuk membantu mereka melarikan diri, Dan hampir tidak ikut serta karena ia sedang mengumpulkan darah roh iblis jahat. Dengan pencapaiannya dalam matriks rahasia, dapat dikatakan bahwa dia muncul dan menghilang secara tak terduga, terus-menerus mengumpulkan darah roh iblis jahat dalam kegelapan. Mereka tidak hanya mengumpulkan iblis-iblis yang dibunuh oleh Lu Ming dan Ling Yue, tetapi mereka juga mengumpulkan iblis-iblis yang dibunuh oleh orang-orang lain di dekatnya. Hahaha, panen yang luar biasa, panen yang luar biasa. Lebih banyak dari apa yang telah kita peroleh dalam 90 tahun terakhir. Dan tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, dia tertawa melalui transmisi suara. Dia tidak berani bersikap kurang ajar, karena takut dipukuli sampai mati jika orang lain mendengarnya. Begitu banyak. Mata Lu Ming dan Ling Yue berbinar. Bahkan lebih besar dari apa yang telah mereka bertiga peroleh selama lebih dari 90 tahun. Seperti yang diharapkan, mereka hanya bisa meraup untung dalam pertempuran yang tragis seperti itu. Meski pertempuran tadi berbahaya, itu sepadan. Hehe, saya bahkan memperoleh setetes darah spiritual iblis dari alam kaisar iblis. Dan memiliki ekspresi puas di wajahnya. Perhatian, semua jenderal dewa dan prajurit surgawi kelas 1, kumpulkan bawahan kalian dan bentuk formasi baru. Bagi pasukan yang terpecah menjadi kelompok-kelompok baru dan bentuk tim yang lengkap. Jenderal surgawi dari suku manusia surgawi memberi perintah. Seketika itu juga para jenderal dewa dan prajurit surgawi kelas 1 bergerak keluar untuk mengumpulkan orang-orang di tembok kota dan kemudian mendistribusikannya kembali. Hal itu dikarenakan sebagian tim sudah lumpuh dan tidak bisa membentuk formasi sehingga perlu menambah tenaga. Kali ini, Lu Ming dan 2 orang lainnya tidak percaya bahwa mereka dapat bertindak sendiri. Mereka terpaksa dipindahkan ke dalam satu tim. Meskipun itu adalah tim sementara yang belum terlatih dan belum bisa sepenuhnya mengeluarkan kekuatan formasi pertempuran, itu masih lebih baik daripada bertindak sendiri-sendiri. Mereka bertiga hanya bisa menghela nafas. Mereka ingin terus mengumpulkan darah roh iblis jahat secara diam-diam dalam pertempuran berikutnya, tetapi sekarang tampaknya rencana ini tidak akan berhasil. Dalam formasi pertempuran, Dan tidak dapat mengumpulkan darah roh iblis jahat sesuka hatinya. Meski sangat disayangkan, tidak ada jalan lain. Istana surgawi sangat efisien, dan tidak lama setelah itu, tim direorganisasi. Kami telah menerima berita bahwa pasukan iblis jahat tidak mundur. Sebaliknya, mereka telah mendirikan kemah ratusan juta mil jauhnya. Tampaknya mereka akan terus menyerang. Semua orang, waspadalah dan bersiaplah untuk pertempuran besar kapan saja. Tim baru yang baru saja dibentuk. Tingkatkan latihanmu dan biasakan diri dengan formasi pertempuran. Suara jenderal surgawi dari suku manusia surgawi bergema di langit. Banyak orang yang ekspresinya jelek. Para iblis jahat itu belum juga mundur. Sepertinya kemunduran mereka sebelumnya hanya sementara. Mereka akan kembali lagi.
Pertempuran tragis belum berakhir. Luming dan sisa formasi pertempuran yang baru terbentuk mulai berlatih dan membiasakan diri dengan formasi pertempuran. Mereka tidak perlu menunggu lama. Sehari kemudian, pasukan iblis menyerang lagi. Kedua belah pihak memulai pertempuran sengit lainnya. Pertempuran ini berlangsung selama 2 jam penuh sebelum iblis-iblis jahat itu mundur. Namun, para iblis ini tidak kembali ke sarang lama mereka. Sebaliknya, mereka ditempatkan ratusan juta mil jauhnya dari kota Nantian. Hal ini membuat wajah banyak orang menjadi jelek. Pada saat yang sama, mereka sangat bingung. Dahulu, para iblis jahat berkumpul dan menyerang kota Nantian. Namun, mereka akan mundur ke sarang mereka jika gagal. Namun, kali ini, mereka tidak mundur bahkan setelah gagal menyerang kota Nantian. Bab 4066, Pertarungan Kacau antara Master Dewa dan Master Iblis. Dalam beberapa hari berikutnya, tentara iblis menyerang kota Nantian 5 kali. Setelah 5 kali, pasukan iblis masih belum mundur. Mereka ditempatkan ratusan juta mil jauhnya, tetapi mereka tidak menyerang lagi. Para iblis tidak menyerang, jadi istana surgawi tentu saja tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Kedua belah pihak berada dalam kebuntuan selama lebih dari 10 hari. Tentara iblis tidak menyerang lagi selama lebih dari 10 hari. Hal ini membuat hati banyak orang terasa berat, tidak mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh setan jahat itu. Ledakan, 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 ledakan. Pada hari ke-11, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengerikan dari arah pasukan iblis. Seolah-olah dunia sedang dihancurkan. Kemudian, gelombang aura yang menakutkan dan menindas menyembur bagai ombak besar. Ekspresi semua orang berubah, termasuk para dewa. Mata mereka dipenuhi ketakutan, seolah-olah mereka adalah semut yang menghadapi binatang raksasa. Lihat, apa itu? Tiba-tiba seseorang berteriak kaget, sambil menunjuk ke langit yang jauh. Sebenarnya dia tidak perlu berteriak, semua orang sudah melihatnya. Jauh di atas langit, kekosongan beriak seperti air. Terus berguncang, dan retakan spasial sesekali muncul. Melalui celah spasial, mereka menemukan sosok di dalam. Sosok ini sangat besar. Ia mengenakan baju perang, dan rambut emasnya berkibar tertiup angin. Aura yang mengerikan menyembur keluar seperti air pasang. Tubuhnya bahkan lebih besar dari bintang. Tuhan Surgawi. Itu Dewa Surgawi. Jenderal Dewa dari suku manusia Surgawi berteriak di langit, sangat gembira. Hati semua orang juga sangat terguncang. Penguasa surga bukanlah suatu kerajaan, melainkan suatu gelar dalam istana surgawi dan suatu kedudukan. Akan tetapi, siapapun yang menjadi dewa surgawi pastilah merupakan sosok yang berada di atas alam kaisar surgawi. Di atas kaisar dewa ada Tuan Dewa. Tuhan surgawi haruslah seorang dewa yang surgawi dan seorang manusia surgawi. Sekalipun ras lain menduduki jabatan di istana surgawi dan telah mencapai alam dewa surgawi, mereka tidak akan mampu menduduki jabatan dewa surgawi. Tak seorang pun menyangka, bahkan seorang penguasa surgawi dari istana surgawi pun akan bergerak. Mengaum. Pada saat berikutnya, suara gemuruh yang mengerikan terdengar dari celah spasial. Semua orang melihat iblis yang sangat besar muncul. Tubuhnya sangat besar saat menyerang ke arah dewa surga. Kedua belah pihak saling bertukar gerakan, dan kekosongan langsung berubah menjadi kekacauan. Sosok Raja Surga dan Iblis pun menghilang. Setan jahat di wilayah Raja Iblis. Banyak orang terkesiap. Iblis jahat yang melintas tadi pastilah iblis jahat dari alam penguasa iblis. Para penguasa iblis berada pada level yang sama dengan para penguasa dewa. Pertarungan hebat pun terjadi antara penguasa langit dan penguasa iblis. Ledakan, ledakan, ada gemuruh terus-menerus di langit, dan tekanan yang mengerikan membuat semua orang sulit bernapas. Untungnya, kekosongan itu cukup jauh dari sini, dan pertempuran antara penguasa surga dan penguasa iblis terjadi di celah angkasa, jadi itu tidak memengaruhi kota Nantian. Kalau tidak, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Tak seorang pun menyangka bahwa susunan kota Nantian mampu menahan serangan para Master Dewa dan Master Iblis. Tiba-tiba, terjadi fluktuasi hebat lainnya dalam kehampaan, dan retakan spasial pun muncul. Kali ini, hati semua orang sekali lagi terguncang. Ini karena melalui rift spasial, semua orang melihat sosok yang sangat besar. Namun, sosok ini bukanlah dewa surgawi atau setan. Ia adalah malaikat. Itu adalah malaikat bersayap 12 dengan 6 pasang sayap yang terbentang.
Cahaya suci menerangi langit, dan auranya menakutkan. Tak perlu dikatakan lagi, ini juga merupakan sosok tingkat dewa surgawi. Malaikat tingkat dewa surgawi ini juga bertarung dengan iblis tingkat dewa iblis. Dan EBSCP, ada lebih dari satu ahli dewa yang surgawi. Apa yang sedang terjadi? Dan EBSCP, keberadaan dewa surgawi jarang sekali bertarung, tetapi dua di antaranya tiba-tiba muncul. Tetapi dengan cepat, semua orang tahu bahwa mereka salah. Ada lebih dari dua dewa. Hal ini disebabkan, dari waktu ke waktu, kekosongan akan berkelebat, dan melalui celah-celah spasial, mereka dapat melihat tidak kurang dari 5 dewa penguasa. Ya, setidaknya ada 5 dewa tertinggi. 2 di antaranya adalah Raja Surga sementara 3 lainnya adalah ahli yang tak tertandingi dari ras lain. Di sisi lain, tidak kurang dari 5 penguasa iblis juga muncul di pihak iblis. Dan EBSCP, pertempuran kacau antara para dewa telah benar-benar terjadi di area itu. Apa yang terjadi? Bukan hanya para prajurit surgawi biasa yang tercengang, bahkan para jenderal surgawi dan pejabat surgawi juga tercengang. Apa yang bisa menyebabkan begitu banyak makhluk tingkat dewa utama saling bertarung? Namun, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu. Bahkan jika Dewa Kaisar Puncak naik, dia akan dihancurkan oleh kekuatan yang mengerikan dalam sekejap. Dijamin tidak akan ada yang tersisa. Setengah jam berlalu sementara semua orang menunggu dalam kebingungan. Tiba-tiba, kekosongan itu menjadi tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jelaslah bahwa pertempuran yang mengerikan itu telah berakhir. Semua orang saling memandang, tidak tahu apa hasil pertempuran itu. Semuanya, tetaplah bertahan dan waspada. Jenderal dewa dari suku manusia surgawi meraung. Dalam kehampaan yang gelap, tempat ini luar biasa gelapnya, dan turbulensi kehampaan yang dahsyat itu mendatangkan malapetaka. Dan di ruang yang sangat gelap ini, ada lebih dari selusin sosok besar yang saling berhadapan. Ada 6 orang di setiap sisi. Di satu sisi, ada 6 iblis besar, yang semuanya berada di alam penguasa iblis. Di sisi lain, ada 6 guru yang tak tertandingi dari istana surgawi. 3 di antaranya adalah penguasa surgawi, dan 3 lainnya berasal dari 10 ras teratas. Keduanya terluka. Jelaslah bahwa pertempuran tadi sangat sengit. Seorang penguasa istana surgawi yang tak terkalahkan dimakamkan di makam universal. Kalian para iblis, lupakan saja cara kalian mendapatkannya. Seorang raja surga berbicara. Ia tampak sangat muda dan tampan. Rambut emasnya yang panjang menari-nari seperti api emas. Hahaha, sungguh lelucon. Ada juga seorang guru yang tak tertandingi dari sukuku di makam universal. Menurutku, istana surgawimu tidak punya hak untuk ikut campur. Setan berwarna hijau menampakkan senyum menyeramkan. Sang penguasa surgawi dari istana surgawi mendengus. Pihak lain tidak salah, dan mereka tidak dapat membantahnya. Namun, makam universal itu terlalu penting bagi mereka. Mereka harus mendapatkannya. Namun mereka juga bertekad untuk menangkap iblis, tetapi mereka tidak punya keyakinan untuk menang. Bagaimana kalau kita bertaruh? Kata Raja Surga lainnya saat ini. Dewa surga ini juga sangat tampan, tetapi dia jelas lebih feminin. Matanya tampak mengandung kebijaksanaan yang tak terhitung jumlahnya. Taruhan. Kalian mau bertaruh yang mana? Kata seorang guru iblis. Bahkan jika kita terus berjuang, akan sulit untuk menentukan pemenangnya. Bagaimana kalau kita biarkan generasi muda yang mewakili kita? Kita masing-masing akan mengirim beberapa jenius muda untuk bertarung. Pemenangnya akan memiliki hak untuk menempati makam universal, dan yang kalah harus menyerahkannya. Bagaimana? Kata Raja Surga yang lebih feminin. Oh, kedengarannya menarik. Tapi apa saja batasan untuk orang-orang muda yang disukai surga? Misalnya, alam kaisar surgawi, atau berapa batas usianya? Kata seorang guru iblis. Bab 4067, kondisi yang ditetapkan oleh Raja Iblis. Tentu saja itu terbatas pada ranah kaisar surgawi. Ranah kaisar surgawi tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jumlah mereka juga banyak. Pertarungan akan semakin sengit. Bagaimana menurutmu? Kata Raja Surga yang lebih feminin. Tidak, menurutku itu tidak pantas. Menurutku harus ada batasan usia. Bagaimana dengan ini? Biarkan anak-anak muda di bawah 50.000 tahun bertarung. Kata sang guru iblis. Usianya di bawah 50.000 tahun.
Wajah Dewa Langit Yinrou menjadi gelap saat dia menggelengkan kepalanya. Menurutku, lebih baik biarkan Kaisar Dewa yang lebih muda bertarung. Dia tahu bahwa ada beberapa Kaisar Dewa tingkat 9 di kota nantian yang sangat kuat. Jika mereka mengirim junior Kaisar Dewa mereka, mereka akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Namun, setan jelas tidak setuju. Ini karena mereka tahu bahwa di antara para iblis jahat, ada seorang ahli muda dari surga yang memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Oleh karena itu, mereka bersikeras bahwa dia pasti berusia kurang dari 50.000 tahun. Untuk beberapa saat, kedua belah pihak terlibat dalam perdebatan sengit. Bagaimana kalau begini, mari kita undian. Siapapun yang kita pilih, kita yang akan memutuskan, bagaimana? Akhirnya, kata Raja Surga yang lebih feminin. Dia tidak punya pilihan lain selain berkompromi. Lebih seperti itu. 6 penguasa iblis itu mengangguk. Tentu saja tidak ada kecurangan dalam pengundian bagi orang-orang selevel mereka. Semuanya diatur dengan sangat tepat. Saat pengundian berakhir, ke-6 dewa dari istana surgawi semuanya memasang ekspresi jelek. Itu karena mereka gagal melakukan undian. Kondisinya akan ditentukan oleh setan. Hahaha, kalau begitu mari kita lakukan dengan cara kita. 3 hari kemudian, anak-anak muda di bawah usia 50.000 akan bertarung. Kita akan menyiapkan lingkungan bagi mereka untuk bertarung satu sama lain. Siapapun yang tersapu bersih, atau siapapun yang menyerah lebih dulu, kalah dan meninggalkan kompetisi menuju makam universal. Seorang guru iblis tertawa. Karena keadaan sudah seperti ini, para dewa penguasa istana surgawi hanya bisa menyetujuinya. Mereka segera bersumpah atas kekuatan hidup mereka bahwa yang kalah tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan makam bumi surgawi. Dan EBSCP, bahkan para guru surgawi dan guru iblis pun masih dibatasi oleh asal-usul kehidupan dan tidak berani melanggar sumpah mereka. Kecuali jika itu adalah orang tua kolot yang telah melampaui level mesin utama, suatu eksistensi yang tak tertandingi. Setelah kedua pihak selesai membicarakan rinciannya, sosok mereka berkelebat dan menghilang ke dalam kehampaan yang gelap. Kota Nantian. Berita itu dengan cepat menyebar dari kota Nantian, mengejutkan semua orang. Sekarang, semua orang tahu mengapa keberadaan di level mesin utama akan mengalami pertempuran yang begitu sengit. Itu karena makam duniawi. Konon katanya sudah tak terhitung tahun yang lalu, begitu lamanya hingga tak seorang pun mengetahui waktunya yang pasti. Pada saat itu, ada eksistensi yang tak tertandingi di istana surgawi yang bertarung dengan eksistensi yang setingkat di antara para iblis jahat. Pada akhirnya, keduanya mati, dan ketika kedua belah pihak akan mati, mereka disegel di tempat yang berbeda. Tempat itu adalah makam duniawi. Warisan dan harta yang ditinggalkan oleh keberadaan seperti itu terlalu mengejutkan. Bahkan karakter utama tidak dapat menahan godaan dan ingin melihat apa itu. Tokoh-tokoh terkemuka kedua belah pihak bertarung dengan hasil imbang, dan pada akhirnya, semuanya diputuskan oleh generasi muda. Kedua belah pihak mengirimkan generasi muda di bawah usia 50.000 untuk bertempur. Mereka memasuki arena khusus dan memulai pertempuran hidup dan mati. Jika satu pihak terbunuh, atau jika 80% orang di pihak lain mengaku kalah, pihak itu akan kalah. Pihak lain akan menang. Mendengar berita ini, semua orang yang berusia di bawah 50.000 mengalami perubahan ekspresi. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa pertempuran ini akan sangat brutal. Hanya bila satu pihak terbunuh seluruhnya barulah dianggap kalah. Dengan kata lain, ini adalah pertempuran sampai mati. Satu pihak harus mati dalam pertempuran. Mengakui kekalahan juga mungkin, tetapi lebih dari 80% orang yang tersisa di satu pihak harus setuju. Tidak mungkin bagi satu atau beberapa orang untuk mengakui kekalahan. Jika istana surgawi tidak bisa menang, semua orang yang berpartisipasi dalam pertempuran akan berada dalam bahaya besar. Bagaimana ini bisa tidak membuat ekspresi semua orang berubah? Tak lama kemudian, semua orang menerima berita itu dan berkumpul di tembok kota yang kosong. Tak lama kemudian pasukan surgawi berkumpul di tembok kota yang kosong. Sua, beberapa sosok tiba-tiba muncul di langit, semuanya adalah jenderal dewa dan pejabat langit. Pemimpin kelompok itu adalah jenderal surgawi dari suku manusia surgawi. Jenderal surgawi dari suku manusia surgawi mengamati semua orang dengan matanya yang seperti kilat. Setelah beberapa saat, sebuah pintu cahaya terbang keluar dan berdiri di antara langit dan bumi, menjadi sangat besar.
Ini adalah pintu cahaya untuk menguji usia Anda. Semua orang, silakan lewati pintu cahaya ini dan mulai dari kiri. Kata Jenderal Surgawi dari suku manusia surgawi. Ekspresi beberapa orang tidak bagus. Mereka tahu bahwa ini adalah ujian usia. Siapapun yang berusia di bawah 50.000 tahun mungkin harus bertarung. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang berani menentang perintah itu. Suara mendesing. Dari kiri, sejumlah besar prajurit surgawi terbang ke pintu cahaya. Pintu cahaya itu besar dan dapat menampung sedikitnya beberapa ribu orang. Sebagian besar prajurit surgawi terbang melewati pintu cahaya, tetapi sebagian dari mereka diblokir oleh kekuatan misterius. Jenderal suci dari suku manusia surgawi memandang orang-orang yang telah dihentikan dan tersenyum. Bagus sekali. Mereka yang tidak melewati gerbang cahaya semuanya berusia di bawah 50.000 tahun. Tetaplah di belakang. Mereka yang melewati gerbang cahaya, kembalilah ke tempat kalian ditempatkan. Ya, mereka yang telah melewati pintu cahaya semuanya berusia lebih dari 50.000 tahun. Mereka semua pergi. Mereka yang berusia dalam rentang 50.000 tahun semuanya tetap tinggal. Tentara surgawi terus terbang maju, dan orang-orang terhalang oleh pintu cahaya. Tentu saja, hanya sejumlah kecil yang terhalang. Tak lama kemudian, tibalah giliran Luming. Luming, Dandan, dan Ling Yuwei terbang menuju pintu cahaya. Ketika Luming mendekati pintu cahaya, ia terhalang oleh suatu kekuatan. Kekuatan ini sangat besar, dahsyat, dan sangat padat. Luming sama sekali tidak dapat menerobosnya. Ia tahu bahwa mustahil baginya untuk menerobosnya. Kemungkinan besar ini adalah kekuatan seorang guru surgawi. Dia menemukan bahwa Ling Yuwei juga terhalang, tetapi yang mengejutkannya, dan melewati pintu cahaya. Luming memikirkannya dan mengerti. Itu karena Dandan berusia lebih dari 50.000 tahun. Saat ia berada di alam purba, ia lahir dari telur, tetapi ia tidak benar-benar lahir. Ia hanya terlahir kembali. Dia terluka parah dan berubah menjadi telur untuk menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun tubuh fisiknya telah terlahir kembali, jiwanya adalah salah satu dari 10 binatang perang teratas di alam surga dan alam purba. Ia telah hidup lama dan pastinya berusia lebih dari 50.000 tahun. Luming, kau harus berhati-hati. Aku tidak bisa pergi bersamamu, katanya. Dandan mengirimkan transmisi suara ke Luming, matanya dipenuhi kekhawatiran. Jangan khawatir, bukankah kau cukup mengenalku? Aku tidak akan mendapat masalah. Para iblis itulah yang sedang mendapat masalah. Luming tersenyum menanggapinya. Mereka yang melewati gerbang cahaya, kembalilah ke tembok kotamu. Mereka yang tidak lolos, tetaplah di belakang. Suara Jenderal Surgawi suku manusia surgawi terdengar lagi. Dandan hanya bisa mengikuti orang banyak dan pergi. Luming dan Ling Yuwei tetap tinggal. Bab 4068, Planet Sementara, Tanah Keberuntungan. Tak lama kemudian, semua orang diperiksa. Akhirnya, tersisa sekitar 3.000 orang. Kita harus tahu bahwa setidaknya ada 1 juta prajurit kelas surga. Pada akhirnya, hanya ada 3.000 dari mereka. Ini bukan rasio yang tinggi. Yang paling penting, hanya ada sedikit orang yang mampu mencapai alam kaisar surgawi dan menjadi senjata surgawi sebelum usia 50.000. Mampu mencapai prestasi seperti itu di usianya sekarang, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka adalah orang-orang jenius di antara orang-orang jenius. 3.000 orang di antaranya tetap tinggal. Saya yakin Anda sudah mengetahui situasi umumnya. Namun, saya masih harus memberitahu Anda detailnya. Pertarungan ini diputuskan oleh para Raja Surga dan Raja Iblis. Kedua belah pihak akan mengirimkan orang-orang kesayangan surga yang berusia di bawah 50.000 tahun untuk memasuki tempat khusus untuk pertarungan. Syarat kemenangannya adalah membunuh pihak lain atau membuat lebih dari 80% pihak lain mengakui kekalahan. Namun, hampir mustahil untuk membuat lebih dari 80% lawan mengaku kalah karena semua orang tersebar. Sangat sulit untuk membuat lebih dari 80% orang mengaku kalah pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, jika Anda ingin menang, Anda hanya dapat membunuh semua lawan. Kata Jenderal Surgawi dari suku manusia surgawi. Wajah banyak orang menjadi lebih jelek. Hanya dengan membunuh pihak lain mereka bisa menang. Begitu pula dengan iblis. Hanya dengan membunuh mereka, iblis bisa menang. Tak perlu dikatakan, ini akan menjadi pertempuran yang sangat brutal.
Mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Jenderal Dewa, saya merasa sedikit tidak enak badan akhir-akhir ini. Bisakah saya mengundurkan diri? Saya juga. Saya sedang berada di momen kritis terobosan saya baru-baru ini. Saya khawatir saya tidak dapat tampil sempurna. Banyak orang bersuara, ingin mengundurkan diri. Kamu mau berhenti? Tentu saja, pergilah dan bicaralah kepada dewa di surga. Jenderal Dewa dari suku manusia surgawi berkata dengan dingin, cahaya dingin bersinar di matanya. Orang-orang yang berbicara itu memiliki ekspresi yang buruk. Sungguh lelucon. Itu adalah perintah dari Raja Surga. Jika mereka mencari Raja Surga, mereka akan mencari kematian. Lagi pula, dengan status mereka, akankah mereka dapat bertemu dengan Dewa Surgawi? Baiklah, saya tegaskan sekali lagi. Ini perintah dari Dewa yang Maha Esa. Kita harus melaksanakannya. Kata Jenderal Surgawi dari suku manusia surgawi. Apa yang harus ditakutkan? Ayo kita bertarung saja. Pertarungan hebat seperti itu adalah yang kuinginkan. Aku menantikannya, hahaha. Terdengar suara kasar. Banyak orang melotot ke arah orang ini. Lu Ming juga memandang orang ini dan tersenyum. Siapa lagi orang ini kalau bukan Dewa Perang Yuan Wen dari suku Santo Perang? Dewa pertempuran Yuan Wen mengabaikan pandangan orang di sekelilingnya, matanya menampakkan semangat juang yang kuat. Para jenius dari suku Sein pertempuran berdiri di sampingnya. Masing-masing dari mereka menunjukkan niat pertempuran yang kuat. Suku Sein pertempuran adalah suku yang paling suka berperang. Darah pertempuran mengalir di tulang-tulang mereka. Kadang-kadang, mereka bahkan lebih mengutamakan pertempuran daripada nyawa mereka. Pertarungan berbahaya seperti itu sesuai dengan keinginan mereka. Mereka semua menunjukkan ekspresi penuh harap. Sekelompok maniak pertempuran. Banyak orang merasakan penghinaan dalam hati mereka. Jenderal Dewa, bolehkah saya bertanya di mana pertempuran akan diadakan? Apakah ada aturan lain? Orang lain bertanya. Para dewa surgawi dan master surgawi sekarang sedang membuat pengaturan dengan para dewa iblis. Dalam 2 hari, saya akan memberitahu Anda rinciannya. Anda bisa menunggu di sini. Mereka yang terluka atau tidak dalam kondisi prima, luangkan waktu untuk menyesuaikan diri. Anda hanya punya waktu 3 hari. Kata Jenderal Surgawi dari suku manusia surgawi sebelum dia pergi. 3.000 orang yang akan berpartisipasi dalam pertempuran itu tampak tenggelam dalam pikirannya, duduk bersila untuk menyesuaikan keadaan mereka, atau mengobrol dalam kelompok 2 atau 3 orang. 2 hari berlalu dengan cepat. Sebuah bayangan berkelebat di langit, dan Jenderal Surgawi dari suku manusia surgawi muncul kembali. Banyak orang langsung tertuju pada Jenderal Abadi ini. Skenario dan aturan spesifiknya sudah ada. Anda dapat melihatnya. Jenderal Surgawi dari suku manusia surgawi melambaikan tangannya, dan sebuah gambar muncul di langit. Apa yang ditayangkan di layar seharusnya adalah 12 sosok yang berdiri di langit alam semesta gelap. Kedua belas sosok itu jelas terbagi dalam 2 kubu, tetapi semuanya diselimuti cahaya yang kabur, sehingga penampakan mereka tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun, semua orang tahu bahwa 12 sosok ini adalah karakter utama istana surgawi dan iblis. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, salah satu juri utama dari istana surgawi dan iblis masing-masing bergerak. Keduanya mencengkeram tanah bersama-sama, dan tanah bergetar hebat. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya terangkat dari tanah, membentuk bola di udara. Bola itu seperti sebuah planet. Setelah berdiskusi singkat antara juri utama kedua belah pihak mengatur formasi di atas bola. Pada titik ini, pemandangan itu menghilang. Tempat yang akan kau lawan adalah bola ini. Bola ini diciptakan oleh Raja Surga dan penguasa iblis. Bola ini sangat besar, tidak lebih kecil dari planet. Terlebih lagi, juri utama dari kedua belah pihak telah menetapkan batasan untuk itu. Begitu Anda masuk, Anda tidak dapat menggunakan objek eksternal apapun. Anda hanya dapat mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Kata Jenderal Surgawi dari suku manusia surgawi. Apa? Suasana menjadi gempar, terutama beberapa orang jenius, yang wajahnya bahkan lebih jelek. Di medan perang, semua objek eksternal tidak dapat digunakan. Para jenius papan atas ini menguasai senjata pembunuh yang hebat. Awalnya, senjata pembunuh yang hebat ini adalah kartu truf mereka, yang juga memberi mereka banyak kepercayaan diri. Namun sekarang, mereka tidak dapat menggunakan senjata-senjata ini.
Kekuatan tempur mereka akan menurun drastis. Begitu pula dengan Lu Ming dan Ling Yuwei, ekspresi mereka tidak bagus. Namun, kesayangan surga yang tidak memiliki senjata menghela napas lega. Kalau di Istana Surgawi ada seorang jenius ulung yang mampu mengendalikan senjata pembunuh hebat yang jauh melampaui kekuatannya sendiri, bagaimana mungkin iblis tidak memilikinya? Mereka akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan jika bertemu dengan iblis seperti itu. Sekarang, meskipun orang-orang di Istana Surgawi tidak dapat menggunakannya, para iblis juga tidak dapat menggunakannya. Ini adalah kabar baik bagi mereka. Aturan spesifiknya mirip dengan aturan sebelumnya. Tetap saja, Anda harus membunuh semua lawan atau membuat lebih dari 80% lawan mengaku kalah untuk menang. Selain itu, ada beberapa variabel lagi. Tokoh utama dari kedua belah pihak telah menambahkan 2 tempat peruntungan, 1 untuk iblis dan 1 untuk Istana Surgawi. Pada saat yang sama, iblis telah menetapkan beberapa batasan di tanah peruntungan di sisi Istana Surgawi, dan Istana Surgawi juga telah menetapkan beberapa batasan di sisi iblis. Ketika satu pihak berada pada posisi yang kurang menguntungkan, asalkan mereka menemukan tanah penciptaan yang sesuai, mereka dapat membalikkan keadaan. Jenderal Surgawi dari suku manusia Surgawi menjelaskan. Semua orang mengangguk dan mulai berpikir dalam diam, mencoba mencerna petunjuk ini. Tanpa diragukan lagi, ini adalah petunjuk penting. Di tempat kedua belah pihak bertempur, para petinggi kedua belah pihak telah mendirikan tanah keberuntungan. Tanah itu jelas berguna bagi pihak mereka, dan dapat membalikkan keadaan di saat kritis. Asal mereka dapat menemukan tanah keberuntungan yang berguna bagi mereka, peluang mereka untuk bertahan hidup dalam perang ini akan meningkat pesat. Bab 4069, Memasuki Planet Sementara. Semua orang memikirkan apa yang disebut tanah ciptaan, tetapi ekspresi beberapa orang berubah. Ini karena mereka teringat apa yang baru saja dikatakan oleh Jenderal Dewa. Wasit utama, musuh telah memasang jebakan di tanah ciptaan musuh. Itu jebakan yang dibuat oleh dalang. Kalau mereka masuk, bukankah mereka akan mati? Jenderal Dewa dari suku manusia surgawi tampaknya telah membaca pikiran semua orang dan terus menjelaskan, jangan khawatir. Jebakan yang dipasang oleh tokoh-tokoh tingkat utama dari kedua belah pihak tidak akan terlalu kuat. Tokoh-tokoh tingkat utama dari kedua belah pihak telah memeriksanya. Meskipun ini merupakan tantangan bagi Anda, itu tidak berarti Anda tidak dapat melewatinya. Jika tidak, tanah ciptaan ini tidak akan berarti apa-apa. Juga, petunjuk paling penting adalah bagaimana menemukan tanah penciptaan kedua sisi. Sebenarnya, kedua belah pihak memiliki peta tanah ciptaan. Namun, peta-peta itu disegel di tempat yang sama oleh para petinggi kedua belah pihak. Setelah Anda masuk, kedua belah pihak akan bertarung. Ketika jumlah kematian di kedua belah pihak mencapai standar tertentu, tempat di mana peta-peta itu disegel akan muncul. Semua orang diam-diam mencatat petunjuk-petunjuk ini. Perang ini mungkin akan sangat kejam. Lu Ming mendesah dalam hatinya. Terutama tempat di mana peta itu disegel. Peta itu hanya akan muncul setelah sejumlah orang dari kedua belah pihak tewas. Apalagi saat ia muncul, kedua belah pihak pasti akan bertarung dengan sengit. Jika salah satu pihak tidak memperjuangkannya, pihak lain mungkin akan mendapatkan peta ke tanah keberuntungan atau bahkan merampasnya. Jika pihak lain mendapatkan tanah keberuntungan dan membalikkan keadaan, pihak lain akan berada dalam bahaya. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Bisa dibayangkan betapa sengitnya pertarungan ini. Juga, ambillah mutiara pengatur iblis ini. 1 untuk kalian masing-masing. Jenderal Dewa dari suku manusia surgawi melambaikan tangannya dan mutiara sumber hitam seukuran buah lengkeng terbang ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Secara kebetulan, ada 1 untuk masing-masing dari mereka. Lu Ming mengulurkan tangan dan mengambilnya. Di antara iblis-iblis jahat, ada beberapa jenius top yang dapat membangkitkan apa yang disebut garis keturunan leluhur dan berubah menjadi bentuk manusia. Ki iblis dalam tubuh mereka tersembunyi sangat dalam. Sulit bagimu untuk merasakannya dengan kultivasimu. Namun, dengan manik penyegel iblis ini, selama tempat itu berada pada jarak tertentu darimu, manik penyegel iblis akan bereaksi. Kata Jenderal Surgawi dari suku manusia surgawi. Hal ini mengingatkan Lu Ming pada Pangeran Iblis Samoro di Pegunungan 8 Ular. Pihak lain telah berubah menjadi wujud manusia dan bahkan dia tidak dapat merasakannya. Pada akhirnya, iblis tulanglah yang merasakannya.
Jika ada banyak iblis seperti itu di antara iblis-iblis itu akan sangat berbahaya. Namun, para petinggi istana surgawi jelas telah mempertimbangkan segalanya. Jangan khawatir, meskipun Anda tidak dapat menggunakan benda eksternal apapun di dalamnya, manik penyegel iblis masih dapat digunakan. Manik itu hanya akan bereaksi saat bertemu iblis jahat. Baiklah, aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan. Setelah pertempuran dimulai, semuanya akan bergantung padamu. Masih ada 1 hari lagi, jadi ikutlah dengan kami terlebih dahulu. Dengan itu, Jenderal Surgawi manusia surgawi itu pergi bersama sekelompok Jenderal Surgawi dan pejabat langit lainnya. Lu Ming dan sekitar 3.000 orang lainnya mengikuti. Tak lama kemudian, mereka meninggalkan kota Nantian. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah bola bundar melayang di udara. Bola ini adalah bola yang diciptakan oleh karakter setingkat Lord di kedua kubu. Dulu, bola itu tidak tampak begitu besar di gambar, tetapi setelah mendekat, ia menyadari bahwa bola itu benar-benar besar. Bola itu sepenuhnya terbuat dari batu dan tidak lebih kecil dari sebuah planet. Ada lubang yang besar dan dalam di tanah. Dia tidak melihat hakim utama dari kedua belah pihak. Namun, Lu Ming tahu bahwa hakim utama dari kedua belah pihak pasti hadir. Faktanya, sosok-sosok tingkat master dari kedua belah pihak memang hadir. Mereka berada tepat di atas mereka dan mengawasi mereka. Namun, mereka berada sangat jauh dan telah menyembunyikan aura mereka. Lu Ming dan yang lainnya tidak dapat menemukan mereka sama sekali. Ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa setan juga telah tiba di sisi lain. Sekelompok besar iblis muda, dipimpin oleh beberapa iblis di alam Kaisar Iblis, datang ke sisi lain bola bundar itu. Jumlah setan jahat, banyak sekali. Lu Ming dan yang lainnya mengamati para iblis itu dan menyadari bahwa jumlah mereka hampir 4.000 iblis muda, sekitar 1.000 lebih banyak dari jumlah iblis di Istana Surgawi. Hal ini membuat banyak orang patah hati. Tidak ada batasan jumlah orang yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran kali ini. Hanya mereka yang berusia di bawah 50.000 tahun yang diizinkan untuk berpartisipasi selama mereka memenuhi persyaratan ini. Dia tidak menyangka begitu banyak setan yang memenuhi persyaratan. Tentu saja, ada lebih banyak orang di Istana Surgawi yang memenuhi persyaratan. Namun, beberapa dari mereka berada di tempat lain dan sangat jauh. Mustahil untuk sampai di sini dalam beberapa hari. Selain itu, ada juga sejumlah besar kesayangan surga dari 4 Istana Surgawi lainnya. Namun, mereka tidak dapat tiba tepat waktu. Orang-orang Istana Surgawi telah tiba. Hahaha, ku dengar mereka semua adalah jenius dari Istana Surgawi. Aku suka sekali memakan para jenius dari Istana Surgawi. Memakan mereka pasti akan menambah kekuatanku dan mempercepat evolusiku. Hahaha, aku tak sabar menantikannya. Para iblis memandang Istana Surgawi dan tertawa. Sebagian besar iblis penuh dengan niat membunuh. Mereka sama sekali tidak takut. Sebaliknya, mereka penuh dengan antisipasi. Di sisi Istana Surgawi, beberapa jenius muda memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Mereka benar-benar ingin mundur, tetapi pada titik ini, mereka hanya bisa menguatkan diri dan terus maju. Penguasa surga memberi perintah bahwa jika mereka mundur, mereka akan mati dan bahkan melibatkan keluarga mereka. Mereka mungkin juga akan mengerahkan seluruh kemampuan mereka dan mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup. Semua sudah di sini, mari kita mulai. Suara agung datang dari langit. Kalian semua, berangkatlah. Ingat, kalian harus menang. Jika kalian menang kali ini, dewa akan menghadiahi kalian dengan sangat baik. Jenderal dewa dari suku manusia surgawi berteriak. Sua sua sua. Pada saat ini, iblis muda itu sudah panik berlari ke arah bola bundar itu. Para elit istana surgawi pun berhamburan menuju bola bundar itu. Bola bundar itu terlalu besar. Ia seperti planet, jadi sebut saja ia planet sementara. Totalnya hanya sekitar 7.000 orang dari kedua belah pihak. Mereka bagaikan setitik debu saat dilempar ke planet yang sangat besar. Lu Ming dan Ling Yuwei berbaur dengan kerumunan dan bergegas menuju planet sementara. Begitu dia mendekati planet sementara itu, dia tiba-tiba merasakan ada kekuatan kuat yang menariknya ke arah planet sementara itu. Dengan suara, swoosh, Lu Ming langsung menyerbu ke planet sementara itu dan mendarat di suatu tempat. Dia menyadari bahwa Ling Yuwei, yang berdiri di sampingnya, telah terbang ke arah lain dan menghilang dari pandangannya.
Semua orang telah terpencar. Adapun QQ, usianya lebih dari 50.000 tahun. Dulu, saat QQ ditemukan di planet itu, dia sudah lahir. Oleh karena itu, dia tidak memasuki planet itu. Lu Ming membiarkan QQ mengikuti Dandan. Wah, Lu Ming mendarat di sebuah batu besar, menghancurkannya dan mengirimkan puing-puingnya yang beterbangan. Setelah menenangkan dirinya, Lu Ming mulai melihat sekelilingnya. Bab 4070, Barang Pertama. Lu Ming mengamati sekelilingnya. Di segala arah, ia dapat melihat bebatuan yang tidak rata. Beberapa hanya setinggi beberapa meter, sementara beberapa lainnya setinggi jutaan kaki. Dia tidak bisa melihat akhirnya. Tampaknya ada tekanan yang kuat di planet ini, menyebabkan kecepatan mereka yang ada di dalamnya menjadi jauh lebih lambat. Lu Ming segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa berada di bawah tekanan terus-menerus, yang membuat kecepatannya jauh lebih lambat. Ledakan. Lu Ming melayangkan pukulan, dan gunung setinggi 100.000 kaki di depannya meledak. Seperti yang diharapkan, planet ini disempurnakan oleh seorang dalang. Luar biasa. Lu Ming bergumam. Di alam semesta purba, pukulannya bisa menghancurkan sebuah planet. Namun di sini, ia hanya berhasil meledakkan gunung batu setinggi 100.000 kaki, dan daya rusaknya telah berkurang berkali-kali lipat. Sebenarnya bukan karena daya rusaknya yang melemah, melainkan karena batu-batu di sini sudah dimurnikan dan menjadi sangat keras. Itu hal yang biasa. Semua peserta adalah para jenius di atas alam kaisar surgawi. Siapapun dari mereka dapat dengan mudah meledakkan sebuah planet. Meskipun ukuran planet ini sangat besar, itu masih belum cukup di hadapan begitu banyak ahli. Planet itu akan hancur dalam beberapa saat, yang tidak mendukung pertempuran antara kedua belah pihak. Namun, setelah disempurnakan oleh karakter level utama dari kedua belah pihak dan menetapkan batasan, hasilnya berbeda. Mereka dapat bertarung sepuasnya tanpa merusak planet ini. Terlebih lagi, kecepatan mereka sangat terbatas. Mereka tidak bisa terbang melintasi seluruh dunia dalam sekejap. Mari kita coba Manik Gale yang ganas dan yang lainnya. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia mulai mencoba senjata-senjata suci seperti Mutiara Gale. Hasilnya terbukti dengan sendirinya. Ia sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Seolah-olah ia berada di zona senjata terlarang dan terisolasi. Manik angin ganas, tongkat mistik es, dan beberapa senjata dewa tingkat rendah lainnya semuanya dibatasi. Bahkan jimat giok dewa mimpi dan giok transmisi suara tidak dapat digunakan. Bagus, saya sudah siap. Lu Ming mengangguk dan menyimpan senjata-senjata suci itu. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mengukir tanda khusus di tanah. Ini adalah tanda yang telah didiskusikannya dengan Ling Yuwei sebelumnya. Mereka harus berkumpul terlebih dahulu. Jika keduanya bekerja sama, akan relatif lebih aman. Kemudian, Lu Ming terbang ke arah di mana Ling Yuwei seharusnya mendarat. Ada bahaya. Lu Ming baru saja terbang puluhan ribu mil ketika dia merasakan bahaya. Sosoknya tiba-tiba berhenti dan dia mundur dengan cepat. Asyik. Cahaya bilah pedang menyambar di depannya, menciptakan retakan mengerikan di angkasa. Kemudian, angin kencang bertiup di tanah dan sesosok tubuh melesat maju. Itu adalah iblis. Seluruh tubuhnya hitam pekat dan ditutupi sisik hitam. Ada juga banyak duri tulang di tubuhnya, membuatnya tampak sangat ganas. Setan ini memiliki basis kultivasi kaisar surgawi tingkat ketiga. Ekspresi Lu Ming sangat tenang. Dia sama sekali tidak menganggap serius Kaisar Iblis tingkat 3. Bocah, sial sekali kau bertemu denganku. Hehe, aku akan menikmatimu dan menjadikanmu kekuatanku. Setan itu membuka mulutnya dengan ganas. Tingkat kultivasimu tampaknya lebih rendah dariku. Apakah kamu begitu yakin bisa mengalahkanku? Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Hahaha, kekuatan tempur seorang jenius sejati tidak dapat dinilai berdasarkan kultivasi. Sudah biasa bagiku untuk melawan mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi. Bahkan jika kamu seorang jenius, itu sama saja. Mati saja. Iblis itu tertawa terbahak-bahak. Begitu dia selesai berbicara, bila iblis di tangannya sudah menebas ke arah Lu Ming. Kekuatannya sangat mengejutkan. Lu Ming dapat memperkirakan secara kasar kekuatan tempur iblis ini pada saat dia menyerang. Itu kira-kira setara dengan Kaisar Surgawi tingkat ke-6. Dia adalah Kaisar Surgawi tingkat ketiga dan bisa bertarung 3 tingkat di atasnya. Di alam semesta purba, dia jelas merupakan monster tingkat atas.
Tidak heran dia begitu percaya diri. Bahkan jika kultivasi Luming satu tingkat lebih tinggi darinya, dia tidak takut. Dia masih punya modal. Sayangnya, dia telah bertemu Luming. Luming mengulurkan telapak tangannya dan meraih bilah iblis itu. Bilah iblis itu berhenti di udara dan tidak bisa menebas. Mata iblis itu terbelalak karena tak percaya. Meskipun dia berbicara dengan arogan, dia tidak berani meremehkan Luming. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan tadi. Dia tidak menyangka bahwa Luming akan mampu menahan serangannya dengan satu tangan. Buka itu. Kesayangan surga iblis meraung dan ki iblisnya meledak dengan kekuatan penuh, mencoba membelah telapak tangan Luming. Sayangnya, tidak bergerak sama sekali. Pedang iblis yang ditangkap Luming tampaknya ditekan oleh beberapa planet dan tidak bisa bergerak sama sekali. Hanya sedikit kekuatan ini, Luming berkata dengan sedikit nada meremehkan. Pergilah ke neraka. Raja iblis meraung marah. Paku-paku tulang di tubuhnya meninggalkan tubuhnya dan melesat ke arah Luming dengan kekuatan yang mengejutkan. Namun, tangan Luming yang lain terulur dan bayangan tangannya tampak muncul di udara. Pada saat berikutnya, bayangan tangannya menghilang dan semua taji tulang itu tersangkut di tangan Luming. Bagaimana itu mungkin? Mata iblis itu terbelalak karena dia benar-benar tercengang. Kekuatan Luming terlalu mengerikan. Bahkan jika kultivasinya satu tingkat lebih tinggi darinya, dia tidak mungkin lebih kuat darinya. Di hadapan Luming, dia lemah seperti bayi. Aku akan mengantarmu pergi. Luming menggerakkan telapak tangannya dan taji tulang di tangannya terbang keluar, menusuk kepala iblis itu. Setan ini telah jatuh secara langsung. Darah roh iblis jahat, ambillah. Luming meraih darah roh iblis di tangannya. Tetesan darah roh ini sangat jernih dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tidak buruk, Luming dipenuhi dengan antisipasi. Ini adalah darah roh iblis dari kesombongan iblis. Ini memiliki potensi yang tak terbatas dan poin prestasi yang dapat ditukar dengannya pasti akan sangat mengejutkan. Dia ingat dengan jelas bahwa darah spiritual iblis Pangeran Iblis Samoro telah ditukar dengan sekitar 60.000 poin prestasi. Iblis tadi mampu bertarung 3 tingkat di atas alam Kaisar Surgawi. Bahkan jika dia tidak sekuat para Samoro, dia tidak akan terlalu jauh. Luming memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan setidaknya 20.000 hingga 30.000 poin prestasi. Darah roh seorang jenius iblis bernilai puluhan ribu poin prestasi. Ini adalah panen yang sangat besar. Pertarungan melawan iblis jahat kali ini merupakan krisis sekaligus peluang. Perlu diketahui bahwa hampir semua peserta pertempuran ini adalah kesayangan surga dari para iblis jahat. Jika mereka dapat membunuh cukup banyak darah roh para iblis jahat, berapa banyak poin prestasi yang akan mereka peroleh. Setelah menyimpan darah roh iblis dalam botol giok, sosok Luming melintas dan dia meninggalkan tempat itu. Ah! Setelah terbang beberapa jarak, Luming mendengar teriakan. Di depan, seorang jenius dari istana surgawi telah dibunuh oleh 2 setan. Salah satu iblis bahkan mengambil jantung berdarah sang jenius dari istana surgawi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia tampak menikmatinya. Kedua iblis itu memperhatikan Luming begitu dia mendekati mereka. Saat mereka melihat Luming, ekspresi mereka berubah dan mereka mundur dengan cepat. Bab 4071, Setan Lain yang Membangkitkan Garis Keturunan Leluhur. Kedua iblis itu mundur dengan cepat ketika mereka melihat Luming. Mereka berdua adalah kaisar dewa tingkat kedua. Meskipun mereka jenius, mereka berada 2 tingkat di belakang Luming. Mereka sama sekali tidak percaya diri. Karena kamu sudah bertemu dengannya, kamu masih ingin pergi. Luming tidak berniat membiarkan pihak lain lolos. Mengesampingkan fakta bahwa pertempuran ini akan berakhir dengan pertarungan sampai mati, bahkan jika itu tidak terjadi, darah roh iblis pihak lain bernilai banyak poin prestasi. Melontarkan teknik angin surgawi, sosok Luming bagaikan angin. Dengan suara swoosh, ia dengan cepat mengejar kedua iblis itu. Dalam sekejap mata, jarak antara kedua pihak telah memendek. Memotong. Kedua iblis itu menyerang dengan sekuat tenaga dan masing-masing mengeluarkan bilah iblis. Namun, Luming menangkisnya dengan mudah. Kemudian, 2 kekuatan tinju melesat keluar, menembus kehampaan dan mendarat di 2 iblis ajaib itu. Tubuh kedua iblis kesayangan surga mulai retak. Mereka telah terkena seni disintegrasi yang hebat. Dalam sekejap, mayat kedua iblis itu lenyap. 2 tetes darah roh iblis terbang keluar dan Luming menyimpannya. Tidak buruk, Luming mengangguk puas. Mereka semua adalah iblis ajaib dengan potensi besar.
Poin prestasi yang bisa mereka tukarkan pasti tidak sedikit. Semakin banyak semakin baik. Asyik. Dalam sekejap, Lu Ming meninggalkan tempat itu dan mencari setan untuk dibunuh. Akan tetapi, selama sekitar 1 jam berikutnya, Lu Ming tidak menemui satu pun iblis. Hal ini wajar saja. Planet sementara ini sangat besar, dan hanya ada sekitar 7.000 orang di kedua sisinya. Mereka tersebar di planet ini, jadi tidak mudah untuk bertemu satu orang. Selain itu, kecepatan mereka sangat ditekan di sini. Kecepatan terbang mereka sangat lambat, dan kesulitan untuk bertemu orang lain pun meningkat pesat. Lu Ming sangat tenang. Ia terus terbang. Sesekali, ia akan memilih lokasi yang mencolok dan membuat tanda. Dengan begitu, saat Ling Yue melihatnya, ia akan tahu ke arah mana Lu Ming pergi. Setelah beberapa saat, mata Lu Ming berbinar. Di depannya, di atas sebuah batu yang menonjol, berdiri seorang pemuda. Pemuda ini tampak seperti manusia. Ia mengenakan jubah hitam panjang dan sangat tampan saat berdiri di tengah angin. Ketika dia melihat Lu Ming, dia segera melangkah ke udara dan terbang ke arahnya. Setan, Lu Ming bergumam dan sebuah manik bundar muncul di tangannya. Itu adalah mutiara pengikat setan. Pada saat ini, manik melumpuhkan iblis bersinar. Setan yang menyelimuti Pearl bereaksi, yang berarti pihak lainnya adalah setan. Namun, Lu Ming tidak merasakan kehadiran Ki Iblis dari orang ini. Hal ini mengingatkan Lu Ming pada Pangeran Raja Iblis Delapan Ular, Samoro. Ini adalah orang yang telah membangkitkan garis keturunan iblis leluhur. Pemuda berjubah hitam itu berhenti ketika melihat manik penyegel iblis di tangan Lu Ming. Dia mencibir, apakah ini yang kau sebut manik penyegel iblis? Jadi bagaimana jika kau menemukanku? Kau tetap akan mati. Asyik. Begitu pemuda berjubah hitam itu selesai berbicara, tubuhnya dipenuhi dengan ki iblis yang kuat. Sosoknya seperti sambaran petir, menyerang Lu Ming. Api jahat yang mengerikan. Dengan lolongan panjang, tubuh pemuda berjubah hitam itu meledak menjadi kobaran api yang membakar. Kobaran api itu berwarna hitam dan berubah menjadi monster jelek yang tampak seperti ular tetapi bukan ular dan harimau tetapi bukan harimau. Monster itu menerkam Lu Ming. Sebelum dia tiba, Lu Ming sudah bisa merasakan aura yang membakar dan semburat bau yang menjijikkan. Api ini tidak hanya panas, tetapi juga sangat beracun. Ledakan. Lu Ming menepuk telapak tangannya dan mengeluarkan teknik angin surgawi. Hembusan angin menyapu dan menghalangi monster yang terbentuk oleh api. Mari kita lihat berapa banyak yang bisa kau halangi. 10.000 iblis akan membunuh. Pemuda berjubah hitam itu berteriak. Ki iblis melonjak dan lebih dari selusin monster tiba-tiba terbentuk. Mereka menerkam Lu Ming dari segala arah. Sejujurnya, kekuatan iblis ini tidak buruk. Dia adalah kaisar surgawi tingkat keempat dan telah membangkitkan garis keturunan iblis leluhur. Dia tidak lebih lemah dari para Samoro dalam pertempuran dengan level yang sama. Dia mungkin bisa bertarung dalam pertempuran yang 3,5 level lebih tinggi. Kaisar dewa tingkat ketujuh biasa akan dibunuh olehnya. Namun, dia telah bertemu Lu Ming. Basis kultivasi Lu Ming juga berada di ranah kaisar surgawi tingkat keempat. Dalam pertempuran di level yang sama, perbedaan kekuatan tempur antara dia dan Lu Ming terlalu besar. Hanya ini yang kau punya. Dengan potensimu, kau seharusnya bernilai 60.000 poin prestasi. Aku akan mengambilnya. Suara dingin Lu Ming terdengar. Kemudian, dia menggoyangkan telapak tangannya dan kekuatan mengerikan meledak ke segala arah. Monster yang terbentuk dari api meledak dan menghilang dalam sekejap. Kekuatan mengerikan itu juga menghantam pemuda berjubah hitam itu. Dia menjerit saat tulang-tulangnya patah dan dia terdorong mundur. Kekuatan tempurmu, kekuatan tempurmu. Pemuda iblis itu meraung tak percaya. Dia berada di level yang sama dengan Lu Ming, tetapi dia telah dihancurkan oleh Lu Ming. Dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang jenius tak tertandingi dari istana surgawi. Dia ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Sosok Lu Ming melintas dengan cepat. Tubuh pemuda iblis itu tercabik-cabik dan dia tewas di tempat. Ketika Lu Ming muncul kembali, dia memiliki setetes darah roh iblis di tangannya. Setetes darah roh iblis ini tidak kalah dengan milik pangeran dari kerajaan iblis Delapan Ular. Setetes darah ini seharusnya bernilai 60.000 poin prestasi. Lu Ming tersenyum. Lu Ming merasa jauh lebih rileks setelah menghadapi beberapa gelombang keajaiban iblis. Dia menilai bahwa kedua belah pihak yang bertarung kali ini, entah itu pihak iblis atau pihak istana surgawi,
basis kultivasi mereka tidak akan terlalu tinggi atau terlalu berlebihan. Lagi pula, peserta pertempuran ini semuanya berusia di bawah 50.000 tahun. 50.000 tahun hanyalah sekejap mata bagi seorang dewa yang surgawi. Belum lagi untuk kaisar dewa, beberapa orang dapat berkultivasi dalam pengasingan selama lebih dari 50.000 tahun. Sangat sedikit orang yang dapat mencapai alam kaisar surgawi dalam waktu 50.000 tahun. Tidak hanya membutuhkan bakat yang hebat, tetapi juga membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Faktanya, mereka dari Istana Surgawi yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran kali ini semuanya berasal dari beberapa klan besar terkemuka. Sebagian besar dari mereka berasal dari 10 balapan teratas. Beberapa dari mereka berasal dari 100 balapan teratas. Adapun balapan yang lebih jauh di belakang, ada beberapa, tetapi jumlahnya terlalu sedikit. Semakin tinggi peringkat 10.000 klan di tanah yang tidak ternoda, semakin kuat bakat keseluruhannya. Alasan lainnya adalah mereka memiliki lebih banyak sumber daya, itulah sebabnya mereka dapat memiliki kultivasi yang mendalam dalam 50.000 tahun. Namun, itu masih kurang dari 50.000 tahun. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang dimilikinya, basis kultivasinya tidak akan terlalu berlebihan. Lu Ming menilai bahwa seharusnya tidak ada kaisar dewa di antara peserta kali ini. Barangkali, bahkan tidak ada kaisar dewa tingkat ketujuh. Oleh karena itu, Lu Ming merasa lebih percaya diri. Setelah mengumpulkan darah roh iblis, Lu Ming meninggalkan tempat itu dan terus mencari iblis untuk dibunuh. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Selama periode ini, Lu Ming juga bertemu orang lain dari Istana Surgawi. Beberapa orang dari Istana Surgawi mengundang Lu Ming untuk bergabung tetapi dia menolaknya. Tidak ada alasan lain. Tingkat kultivasi pihak lain terlalu rendah dan Lu Ming tidak tertarik padanya. Jika mereka ingin bergabung, mereka setidaknya harus setara dalam hal kekuatan. Paling tidak, mereka harus bisa membantu Lu Ming. Itu tidak akan membantu Lu Ming dan bahkan mungkin menjatuhkannya. Mengapa Lu Ming ingin bekerja sama dengan pihak lain?